Hai hai, Chef Hideyoshi Cooking Class. Hari ini juga mulai ya. Oke, tambah hari ini ada specialty saya tuang. Namanya barista. Barista tahu? Barista itu bikinnya specialty kopi orang. Oke, itu kopi orangnya saya mau juga, saya juga mau belajar. Sama-sama belajar ya. Itu bikin kopinya gimana itu, sepertinya kopinya gimana bisa roastonya, gimana bisa itu blendernya tambah, gimana suhunya masukin airnya itu saya juga mau belajar. Sama-sama ikut ya. Oke, sekarang saya panggilnya Jessica Chan. Namanya Jessica Chan, lucu cantik ya kelihatannya ya. Oke, hai sekarang panggil. Hai silakan. Halo semuanya. Oke, hari ini mau masak ya. Masak kue sama masak kopi. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan kopi itu juga salah satu masakan ya. Karena dari biji kopinya sendiri itu sebenarnya juga dimasak ya. Oke, hari ini kita mau minum kopi. Kira-kira kalau minum kopi tuh apa ya yang kurang ya? Mungkin sama-sama manisan kue atau mau masakannya sedikit padat punya ya. Tapi lebih enak kue. Oke, Sama-sama kue. ya. Ya udah, yuk kita sama-sama yuk. Oke, pertama ada 2 coffee yang mau saya coba buat ya. Yang pertama adalah coffee drip. Coffee drip dan kita pakai filter, paper filter. Dan yang kedua saya akan membuat espresso dari French press ya, French press. Jadi ini mudah banget, bisa dibuat tanpa harus ada espresso machine. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah 1 coffee di green. Kalau misalkan teman-teman nggak punya grinder coffee, bisa di green pakai blender ya. Jadi blender kalau ada blendernya untuk bumbu itu agak sedikit kasar ya. Kalau saya setel di ada yang kelima ya. Kita setel yang kelima. Kalau bisa dilihat di 5 dan kita nyalakan saja. Automatically ada stop ya. Ya, bisa langsung stop. Jadi bisa dilihat ya Wow. berapa detik mau kita green gitu. Sesuai kebutuhan kita mau minum berapa gelas ya. Nah, ini jadinya setelah di green dan sebelum di green. Ya. Nah, untuk kali ini kita pakai dark roast. Kenapa dark roast? Kalau misalkan coffee dark roast itu rasa caramelize-nya itu keluar. Jadi aftertaste-nya bisa terasa manis di mulut ya. Ya, teman-teman kan sukanya rasa manis ya. Gitu. Mungkin teman-teman yang tahu kayak kopi hanya ada rasanya pahit, tapi enggak, kopi itu banyak banget rasa ya. Gitu. Oke, kita ambil kurang lebih di 20 gram. Oke. Boleh ditimbang 20 gram. Sekarang chef ya harus bikin kopi ya. Kita ajari gantian. Takut. Tapi ada guru sih ya. Oke. Mau gimana? Kita buat di sini coffee ini ya. Papernya dibasahin dulu ya. Dibasahin seperti ini untuk nanti tuangnya. Ini untuk menghilangkan bau kertas ya. Kita buang dulu. Oh gitu. Ya. Jadi nanti setelah kertas juga bau datte. Wow, ya, tapi kita menggunakan kertas dari Jepang ya. Jadi ini dari abaka, kayu abaka, jadi tidak banyak seratnya. Gitu. Jadi ada yang warna putih, ada yang warnanya coklat seperti ini. Jadi kalau aku menyarankan pakai yang seperti ini ya. Jadi kimia-kimia yang ada di dalam kertasnya itu juga tidak banyak. Gitu. Oke, sekarang kita buang dulu airnya. Aku sengaja hari ini pakai gelas yang dripnya itu kelihatan ya, biar teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau misalkan drip coffee-nya itu gimana sih prosesnya dari atas sampai ke bawah. Oke, yang kedua bisa diambil ini di sendok, kurang lebih itu 20 gram. Oke. 20 gram. 20 gram. Betul. Airnya aku tambah ya, kurang lebih 400. Ya, nggak perlu mesin macam-macam, cuma butuh air ya. Masak air kurang lebih 90 derajat ya. Didiamkan sebentar dan diturunkan sampai 80 derajat untuk roastingan coffee yang cukup dark seperti ini. Gitu. Mungkin kalau teman-teman ke cafe lihat biji kopinya sedikit terang ya dibanding ini ya. Nah, tapi ya ada favoritnya juga, orang-orang suka yang dark roast gitu. Kenapa dark roast? Begitu biji kopinya sedikit lebih light,
biasanya rasanya sedikit lebih asam ya. Mungkin teman-teman bilang coffee Arabica lebih asam, itu juga nggak salah dan nggak benar juga, karena tergantung cara bagaimana kita menyangrai kopinya. Begitu kopinya lebih gelap, rasanya juga akan lebih manis dan lebih pahitnya ada gitu. Oke, tadi 20. Oke, sudah 20 ya. Hai. Setelah 20 ini diratakan ya, diratakan kopinya. Oke ya, ini sekarang kopinya sudah rata. Saya jelaskan dulu, ini adalah gooseneck atau leher angsa. Kenapa kita harus menggunakan teko seperti ini untuk mengontrol kadar air ya. Cara untuk penuangannya adalah dari dalam sampai keluar ya. Kita akan bagi menjadi 6. Oke, cara penuangannya seperti ini ya, pelan-pelan. Dan ini namanya proses blooming coffee. Takut tuh ya. Oke, stop. Tapi lucu. Ini simple, tapi kalau misalkan airnya yang keluar itu besar dan dan kecil, itu rasanya juga berbeda ya. Jadi drip coffee ini menciptakan rasa yang berbeda-beda dengan cara penuangan yang berbeda gitu. Oke, kita tunggu sebentar. Tuangan pertama itu mengeluarkan rasa dari kopi itu sendiri ya. Tuangan pertama itu bisa mengeluarkan rasa asam dan rasa pahit ya. Oke, lagi tuang. Yang kedua, tuang sedikit lebih banyak, pelan-pelan, sampai lagi sedikit lagi. Oke, stop. Oke, bisa dilihat ya di atas ini ada sedikit bubble atau busa-busa di atasnya, menandakan kalau kopi ini fresh ya. Jadi kalau saya suka untuk brewing coffee itu di hari ketiga setelah roasting coffee-nya, hari kedua atau hari ketiga. Kenapa? Rasa itu paling prima dan kopinya masih fresh ya. Jadi kalau untuk di cafe saya tidak menggunakan kopi setelah 2 minggu karena fresh sudah berkurang gitu. Dan ini rasa yang paling prima dan wanginya benar-benar tadi setelah green aja tercium ya baunya ya, wangi kopi. Oke, lanjut. Tuangan ketiga keluar. Oke, stop. Kita akan bagi ke jadi 4 tuangan. Lanjut lagi. 4 kali ya. Ketiga ya. Oke, stop. Jadi tuangan kedua akan mengeluarkan rasa manis. Masing-masing barista punya resep tersendiri untuk cara membuat drip coffee ini. Tuangan terakhir. Tuangan terakhir masih berputar dari dalam keluar. Kita lihat ya, bubble-bubble ini masih ada ya, menandakan kopinya fresh. Sedikit lagi. Oke, stop. Lalu kita aduk sampai 3 kali. Kenapa kita aduk? Aduk ini akan mengeluarkan cita rasa kopi yang lebih strong ya. Semakin banyak tuangan dari 3, 4, 5, 6 itu akan mengeluarkan rasa kopinya ya. 3 kali dan kita tunggu sampai penuh 1 gelas. Kurang lebih waktu untuk drip ini adalah 3-4 menit ya. Tuh. Jadi ini kopinya lebih ke black coffee. Metodenya adalah drip V60 atau V60 gitu. Dan ini metode ini cukup populer di Jepang ya sebenarnya. Makanya kenapa bahan-bahan dari kertasnya juga yang terbaik sebenarnya dari Jepang gitu. Oke, ini sudah selesai. So, Bisa kita taruh di. Oke, yang kedua adalah kita membuat espresso dari, ini nama alatnya adalah French press ya, 1 liter ya. Jadi kita juga kita lebih banyak bermain di 20 gram. Ini juga sudah ditimbang 20 gram. Kita tuang air panas kurang lebih untuk mendapatkan double shot itu kita gunakan sekitar 200 ml. Nextnya mau bikinnya apa? Oke, jadi kita buat espresso tanpa harus ada mesin espresso ya. Jadi ini cuma butuh air panas yang sangat mendidih, harus lebih panas ya, kurang lebih di sekitar
setelah suhu res itu 90 derajat. Lalu kopi yang nanti akan dituang 1:1 ya. Oke, bahan pertama adalah air panas ya. Air panas ini kurang lebih suhunya setelah res itu 90. Jadi begitu kita tuang, itu akan turun di sekitar 80. Lagi kalau dengan roastingan dark roast, itu airnya di sekitar kurang lebih 80 derajat Celcius ya. Gitu. Nah, penuangannya adalah sebenarnya bebas. Cara penuangannya tidak seperti tadi kita coffee drip. Jadi kita tuang, yang penting mendapatkan hasil 1:1 ya. Oke, dicoba boleh? Oh, masukin ya. Kalau bisa semuanya stir dulu ya. Lagi. Sedikit lagi. Stop. Oke, kita aduk lagi. Berapa kali bebas, yang penting teraduk sudah cukup rata. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya kita diamkan 1 menit. Tutup ya, biar suhunya tidak terlalu menguap. Kita diamkan 1 menit. Kita lihat ya, sudah cukup, masih cukup segar ya kopinya. Jadi dengan adanya French press ini, bubuk-bubuk kopi yang ada di bawah ini nanti tersaring ya setelah kita press dari atas ke bawah. Oh, sekaligus saring ya. Sekaligus ya, gampang banget ya. Jadi di rumah kalau misalkan nggak bisa pergi ke kafe, nggak bisa keluar-keluar, ini easy banget gitu. Buat teman-teman makan kue atau malah kopi temennya kue ya, bingung ya, bisa kebalik-balik ya. Gitu. Kurang lebih 1 menit ya. Kalau misalkan mau yang rasanya lebih strong, mau di 2 menit juga boleh. Tapi kalau misalkan buru-buru udah kepengen banget ngopi gitu ya, habis makan, boleh 1 menit juga. Yang penting airnya, kalau misalkan 1 menit, airnya harus lebih panas. Gitu. Oke, next. Sudah 1 menit, tekan. Tekan ya. Sampai gimana? Sampai airnya keluar. Wah, sugoi. Wah. Sudah mentok? Oke, kita sudah punya espresso di sini. Kita harus mendapatkan 30 ml ya. Ini gelas ukurnya. 30 ml adalah 1 shot espresso ya. Ini. Lalu pertama kita masukkan dulu kopi ini, kita tuang ke gelas ukur 30 ml. Enggak semua orang bisa 30. Ini ya. 30 mm yang ini. Oke, ini ya. Oke, bisa kelihatan kok. Ini latte. Takut da ne. Bisa ya. Oke, kalau mau coffee yang lebih strong, latte yang lebih strong, kita bisa sampai 60. Tapi hari ini karena kita mau minum 2 nih ya, jangan terlalu strong ya. Oke, pertama masukkan dulu susunya ke dalam. Masukkan ke dalam ice. Udah masukin ice ya. Ya, jadi hari ini minuman kita ice latte ya. Oke. Masukkan. Susunya masuk. Masukkan. Habiskan terus. Oke, cukup. Oke. Nah, habis nih diperhatiin baik-baik ya. Kopi ini dituang di atas. Dituangnya agak sedikit memutar dan kita akan melihat kopi ini turun seperti snow ya. Oke. Boleh coba lihat tomonya di sini ya, lihat ya. Oke, masukinnya dari tengah, kita masukin ke pojok-pojok jadi kelihatan dia turun pelan-pelan. Oke. Masukin. Wah, jatuh. Cafe latte. Oke. Jangan lupa sedotannya go green ya. Kita lihat ya, turun pelan-pelan ya kopinya ya ke dalam susu. Wah, bisa kelihatan turun. Ya? Turun loh. Bagus ya. Nanti kalau minum diaduk. Oke, jadi hari ini kopi kita ada 2, 1 coffee drip dan 1 coffee latte ya. Oke, mungkin kita sekarang display kue dan kopi ya. Kita coba dulu nih kuenya nih. Untuk minum kopi, kita coba
minum kopinya dulu ya. Jadi kalau kopi hitam itu cara pertama minumnya adalah dihirup dulu sebelumnya, terus diminum sedikit dengan suara. Bawa kopinya itu di dalam lidah, dirasakan dulu baru diminum ya. Jadi bisa diminum kopi ini, aftertaste-nya adalah manis di mulut ya. Karena kopi ini fresh, aromanya dan rasanya akan stay kalau kita nggak makan itu 6 jam ya. Jadi kopi ini kita minum, baru kita makan cake-nya ya. Jadi kita bisa merasakan gimana cake itu, cake keju ini bisa blend dengan kafenya. Jadi sisakan sedikit kafenya, lalu kita makan cake-nya. Gitu cara minumnya ya. Oke. Saya coba minum ice ya. Itu diaduk dulu ya. Diaduk dulu supaya susu dan espressonya sudah bercampur. Masih aduk lagi, aduk lagi. Oke, boleh dicoba diminum. Langsung? Langsung diminum. Oke, coba ya. Sisakan sedikit, makan kue. Wanginya strong, wanginya keras kopi punya. Karena kopinya masih fresh ya, jadi wanginya sebenarnya akan bertahan di mulut sampai 6 jam. Ya. Enak sih, sama-sama kue juga enak yo. Jadi sisakan sedikit kopinya di mulut dan kita makan kue. Gitu ya, untuk cara menikmati kopi dengan kuenya. Boleh dicoba ya kuenya. Oke, ya. coba minum kopi dulu. Guys, ini memang cocok banget untuk jadi temannya kopi ya. Kopi juga enak. Oke, hari ini Oke, hari ini ありがとうございます。Tambah sekarang itu Jessica Chan ada online punya, ada toko shopnya, coffee shopnya ada. Tolong harus cek Google juga ya, cek search juga. Oke? Oke, nanti ada di Jangan lupa di description sini. ya. Mungkin di sini. Oke. Di sini kan? Ya, harus ada ya. Oke, ありがとうございました。 Arigato. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Thank you. Thank you. Okay, see you. Goodbye. Goodbye.